Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Ayah bunda juara semuanya. Saya Silka hari ini akan membawakan acara Parenting Juara yang hari ini akan bersama Kang Sob materinya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal menyimak materi yang sangat menarik hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, 1 Ramadan. Jadi bagaimana persiapan sahur tadi pagi? Juga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya, sehingga menjalankan ibadah saum Ramadannya dengan lancar gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung aja mungkin kita sambut pemateri kita. Kang Sob, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, fresh, Allahu Akbar, yes, woo. Luar biasa. Gak apa Coba saya diulang, Pak, coba gak diulang bisa ke ngikut. Silka. Astagfirullah, pagi-pagi sudah diuji. Tidak hafal, Pak. Ya pokoknya tetap semangat, tetap luar biasa. Apalagi tadi Pak, fresh. Ya, gimana Pak sahur pertamanya? Kesiangan nggak? Alhamdulillah lancar, menu terbaik ya, karena hari pertama itu Alhamdulillah. harus menu terbaik ya. Ya. Dan Kang So punya tantangan, anak yang kedua itu umur 5 tahun. Wah, luar biasa nih, hari ini juga lagi persiapan untuk buka tahap pertama. Mudah-mudahan semoga sukses sampai sore ya. Saya selalu berdoa, ya Allah, mudahkan puasa anak saya, ya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Buka tahap pertama berarti sebentar lagi ya Pak. 1 jam lagi. Iya, bentar lagi, insya Allah. Iya. Sudah siap Pak dengan materi hari ini? Siap, insya Allah. Teh Silka, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ya. Ya, mungkin Langsung langsung saja. disajikan atau gimana? Mangga langsung. Terserah saya mau pakai slide atau mau pembukaan dulu terserah. Oh, siap. Gimana kira-kira langsung. Langsung aja ya kita sambut ayah bunda semuanya, Kang Sob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Ayah bunda juara yang luar biasa, hari ini kita untuk hari pertama di bulan Ramadan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan amat sangat syukur. Kenapa? Karena Allah telah memasukkan kita ke bulan Ramadan, di mana para sahabat itu selalu berdoa 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita pun di bulan Sya'ban kemarin, ya, kita berdoa kepada Allah. Di bulan Rajab kemarin kita berdoa kepada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan. Oleh karena itu, syukur kita harus terus berlipat. Syukur kita harus terus ditambah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hari ini kita akan belajar sama-sama karena waktu kita terbatas hanya 30 menit. Insya Allah kita akan coba membahas terkait dengan Ramadan adalah momentum untuk menjadi orang tua juara. Karena hari ini kita sedang memasuki Ramadan yang istimewa. Ya, Ramadan yang istimewa luar biasa. Kita berbeda dengan Ramadan yang lalu. Kang Sob alhamdulillah dikaruniai usia hari ini 44 tahun. Ya, 19 April kemarin baru milad. Doakan mudah-mudahan tambah soleh.
itu dari 40 kali melaksanakan ibadah Ramadan, baru hari ini merasakan bagaimana Ramadan yang berbeda, ya, di mana sholat subuh itu berjamaah masih, tapi kemudian ada jarak. Taraweh masih, tapi kemudian ada jarak. Dan di tempat lain bahkan taraweh sudah tidak ada. Sholat berjamaah sudah tidak ada. Ya, makanya kita betul-betul harus menghadapi Ramadan kali ini dengan istimewa. Bukan Ramadan biasa saja. Kalau kata Afgan, bukan cinta biasa. Kalau kata Kang Sob, bukan Ramadan biasa. Ini adalah Ramadan istimewa. Dan karena istimewa, maka bisa dipastikan ya, pahala yang disediakannya pun istimewa, berbeda dengan pahala-pahala Ramadan yang lalu. Oleh karena itu, maka berbahagialah, bergembiralah ketika Allah menghadirkan kita di Ramadan tahun ini dengan azam, dengan tekad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita keberkahan agar bisa menunaikan semua kewajiban di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ala kulli hal, salah satu yang istimewa Ramadan tahun ini adalah kita full keluarga ada di rumah. Dan ini adalah doa-doa kita terdahulu, bukan? Jadi ayah bunda yang pekerja, bahkan dua-duanya keluar, kalau dalam bahasa Sunda itu samiliar. Jadi sami-sami liar, sama-sama keluar, ya. Ayahnya keluar, ibunya keluar, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada hamba keluangan waktu untuk bersama dengan keluarga, ya, bersama dengan keluarga. Tah, Allah kasih itu hampir bahkan lewat 1 bulan dari tanggal 16 Maret, Kang Sob ingat menandatangani surat bahwa semua sekolah juara itu libur, ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh, melakukan pembelajarannya di rumah. Itu luar biasa. 1 bulan kita bersama-sama 24 jam. Dan apa yang dirasakan? Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kerja dari rumah. Ternyata work from home itu kalau digabungkan dengan learn from home-nya anak-anak, itu hasilnya adalah chaos. Ya, banyak orang tua yang kemudian bertanya kepada guru-gurunya, kapan ini kita masuk lagi? Kapan ini? Saya udah nggak kuat nih. Anak-anak juga banyak yang ngontak ke wali kelasnya. Bu, Ustadz, Ustadzah, kapan kami masuk lagi? Ternyata kami baru tahu bahwa Bunda itu lebih galak daripada Ustadz, Ustadzah. Bunda itu lebih galak daripada guru-guru yang mengajar di sekolah juara. Nah, makanya tema kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi guru juara, ya. Nah, Kang Sob coba sharing materi, ya, coba sharing materi. Mudah-mudahan dalam beberapa saat kita bisa coba screen share. Mohon maaf, ini siaran pertama ya. Oke. Teh Silka kelihatan nggak? Punten Teh Silka. Ya, Pak, kelihatan. Teh Silka? Oke, kelihatan ya? Ya. Jadi, kok yang ini? Ternyata kita harus dari atas. Nah, jadi bentuk dari ikhtiar kami di Indonesia Juara Pusat dengan Rumah Zakat itu untuk menghadirkan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas. Di bulan Ramadan ini kami melakukan apa yang disebut dengan program pesantren juara, PJJ, pesantren jarak jauh. Nah, hari ini alhamdulillah tadi jam 8 Quran juara oleh Ustadz Ali Nurdin, kemudian sanlat anak juara oleh Cikgu Inar dengan cerita yang sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat wah luar biasa. Kalau yang terlewat silahkan bisa diulang lagi ya, bisa ditonton ulang di YouTube-nya Indonesia Juara Education Center IJEK. Kemudian hari ini jadwal Kang Sob parenting juara. Nanti juga jam 1 bisa ketemu lagi di channelnya IJEK dan channelnya Kang Sob ya. Jadi hari ini
kita bagaimana caranya menjadi orang tua juara. Ya, sebenarnya ada 3 saja rumusnya. Pertama yakin, yang kedua memantaskan diri, kemudian yang ketiga siap dengan hasil. 1 yakin, 2 memantaskan diri, 3 siap dengan hasil. Apa yang harus kita yakini? Yang harus kita yakini adalah, ya, yang pertama, yakinlah bahwa kita adalah orang tua yang terbaik. Kita adalah orang tua juara. Kita adalah orang tua yang betul-betul sudah Allah pertimbangkan siap dan sanggup untuk mendidik anak-anak kita. Keyakinan ini yang harus dimunculkan dalam benak kita. Tidak boleh kita tidak yakin. Aku mah ada apa atuh? Kaos kaki longgar aja pakai karet. Oh enggak. Itu adalah bahasa-bahasa negatif, bahasa-bahasa pesimis. Yang harus kita munculkan adalah saya adalah orang tua juara. Saya adalah orang tua terbaik yang dimiliki oleh anak-anak saya. Kemudian yang kedua, keyakinan yang harus dimunculkan adalah yakinlah bahwa anak kita itu juga terbaik. Yakinlah bahwa anak kita juga juara. Yakinlah bahwa anak kita juga merupakan anak-anak yang betul-betul disiapkan oleh Allah untuk kita didik. Jadi tidak ada yang namanya anak-anak itu fail. Tidak ada anak-anak itu gagal. Tidak ada produk gagal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pendekatan di sekolah juara adalah multiple intelligence. Pendekatan di sekolah juara adalah pendekatan yang holistik, pendekatan yang komprehensif. Bagaimana memandang anak itu adalah juara. Ya, pendekatan multiple intelligence, pendekatan yang betul-betul kita meyakini bahwa anak-anak itu bisa menerapkan value juara, jujur, ulet, aktif, religius, dan amanah. Ya, kalau kita tidak yakin bahwa anak kita yang terbaik, maka kita akan selalu membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Ya, bahkan anak yang ujiannya orang tua yang deg-degannya, anak yang kalahnya orang tua yang sakit hatinya, anak yang juaranya orang tua yang senengnya. Jadi ini adalah kesedihan dan kebahagiaan semu. Kenapa? Karena kadang tidak percaya dengan anaknya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus yakin. Yakinlah bahwa guru dan sekolah anak kita itu yang terbaik. Guru kita guru juara. Sekolah kita sekolah juara. Ya. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah bunda juara, kita harus yakin bahwa guru dan sekolah kita adalah sekolah yang terbaik, sekolah juara. Makanya ayah bunda menitipkan juga, saya yakin karena ayah bunda yakin dengan kualitas kami, karena ayah bunda yakin dengan guru-guru kami, karena ayah bunda yakin bahwa ini yang terbaik bagi kita. Nah, keyakinan-keyakinan inilah sebagai wujud dari apa? Wujud dari melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi tidaklah Allah menciptakan kita itu ya kecuali sesudah kematian. Alladzi khalaqal maut, Allah yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Gitu. Maka kalau jadi anak juara. Kalau jadi orang tua juara. Kalau jadi guru juara. Kalau jadi sekolah juara. Dan Ramadan ini betul-betul mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang tua juara. Saatnya kita kemudian meningkatkan kualitas kita menjadi kualitas orang tua muttaqin. Orang tua yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang betul-betul memiliki keyakinan bahwa dia bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Jadi jangan sampai aku makan ST, sarjana teknik, aku makan ini, bukan SPD. Oh tidak. Setiap orang tua itu punya naluri, dititipi naluri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anaknya. Tinggal bagaimana kemudian kita juga harus yakin bahwa tugas mendidik itu hakikatnya adalah tugas atau kewajiban orang tua. Hanya kemudian guru-guru juara membantu pendidikan anak-anak kita. Guru-guru juara membantu pendidikan anak-anak ayah bunda. Sehingga apa? Sehingga kemudian yakinlah bahwa sinergi orang tua dan guru akan menghasilkan pengasuhan yang sukses. Sehingga kita punya salam keluarga juara. Nah,
Oke ya, ikuti kata-kata Kang Sob di rumah. Ya, kita bagi spirit kita bagi semangat kita. Kalau Kang Sob bilang salam keluarga juara, maka jawablah saya adalah orang tua juara. Anak saya adalah anak Ya, beginilah ya, ayah bunda kalau misalnya kita sedang live dengan begitu banyak orang yang akses dan juga maksudnya semua orang sekarang aktif di sosial media sehingga sinyal sekarang timbul tenggelam gitu kan. Jadi kebetulan Kamsab hilang sinyalnya sepertinya. Mungkin sambil kita nunggu boleh sambil bercerita bagaimana pengalaman selama ini. Kita udah berapa bulan ya kira-kira WFH, mungkin buat ayah bundanya yang WFH gitu ya. Terus juga yang anak-anak selalu di rumah gitu karena memang tidak boleh keluar rumah gitu ya. Oke, sudah bergabung kembali. Saya tadi Hilang, terputus Pak. di mana, Teh? Iya, hilang sinyalnya. Ya, berapa menit? Baru kok, Pak. Baru ya? Masya Allah, Masya Ya. Allah. Ya, memang sekarang kebutuhan mendasar masyarakat kita hari ini bertambah. Jadi bukan hanya sandang, pangan, papan, casan. Ya, gitu. Tambah tuh Teh Silka. Godaannya juga bertambah, ya. Godaannya juga bukan hanya harta, tahta, wanita, tambah kuota. Bener, Ya, Pak. gitu. Harta, tahta, wanita, kuota. Kuota. Jadi intinya adalah bagaimana kita yakin, ya, kita yakin dengan anak-anak kita yakin bahwa kita adalah orang tua juara, kita yakin anak kita adalah anak juara, kita yakin bahwa guru-guru anak kita adalah guru juara, dan kita yakin bahwa sekolah kita adalah sekolah juara. Dalam artian juara itu adalah the best, ya. We are the best. Kita adalah yang terbaik. Kalau kita mengeluarkan bersama-sama potensi yang kita miliki, gitu. Sehingga dalam konteks inilah keyakinan itu harus muncul. Sedikit saja keyakinannya itu berkurang, maka yang terjadi contoh, ketika kita tidak terlalu yakin dengan anak yang kedua, kita akan mengatakan, kenapa ya? Si adik emang nggak kayak kakaknya. Nah, itu adalah kesalahan fundamental dalam mendidik anak. Membanding-bandingkan anak dengan kakaknya. Membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Membanding-bandingkan anak kita dengan sesuatu yang tidak perlu dibandingkan. Karena anak itu unik. Nah, ini anak itu unik. Karena unik, maka pendekatannya pun berbeda. Ya, karena unik, pendekatannya pun berbeda. Nah, dalam pendidikan itu, maka setelah kita yakin, maka kita pantaskan diri kita, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu pengasuhan, belajar yakin. Setelah yakin itu adalah belajar bagaimana kita kemudian mencari sumber-sumber yang bermanfaat, termasuk juga hari ini program untuk orang tua juara ini, parenting juara ini, kita launching secara online, ya, diperuntukkan khusus untuk orang tua juara, tetapi kita buka secara umum, ya. Kita ingin manfaat Ramadan ini lebih besar. Kita ingin bahwa kehadiran Indonesia juara, kehadiran sekolah juara, kehadiran rumah zakat, itu bisa lebih banyak dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Makanya hari ini kami hadir dalam konteks apa? Dalam konteks memantaskan diri orang tua juara, ya, itu menjadi the real champion, menjadi juara yang sebenarnya. Sehingga setelah kita mengikuti 30 episode, insya Allah setiap hari, insya Allah akan ada guru-guru juara
yang berbagi, trainer-trainer IJEC, ya Indonesia Juara Education Center yang berbagi dengan kita semua. Kemudian juga ada LSU, Learning Support Unit, terdiri atas para psikolog kita, sarjana psikologi kita, yang terus mendampingi anak-anak kita, maka kita insya Allah akan mendapatkan bekal untuk memantaskan diri kita. Ya, mendapatkan bekal untuk memantaskan diri kita menjadi orang tua juara. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah yakin, kita sudah memantaskan diri, tapi kok anak saya nggak berubah ya? Tapi anak saya nggak berubah. Maka kita harus siap dengan hasil. Anak kita bukan punya kita. Anak kita bukan milik kita. Anak kita titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling gampang setelah kita berusaha semaksimal mungkin, minta kepada yang punyanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba sudah melakukan ikhtiar yang banyak, hamba sudah melakukan ikhtiar ke sana kemari membuat anak hamba bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Maka hamba tidak akan pernah putus asa untuk berdoa kepada Engkau, ya Allah. Solehkan anak hamba, ya Allah. Solehkan anak hamba, ya Allah. Berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Rubah sikap buruknya jadi sikap yang baik. Allah yang punyanya. Ya, kita mah dititipi saja. Yang jadi kewajibannya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu membuat kita harus terus berusaha menjadi orang tua yang memantaskan diri, tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti berikhtiar. Jadi itulah materi kita pada kesempatan yang berbagi ini sebagai pembuka saja, tips, kemudian strategi dan sebagainya, insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru juara yang hebat, ya para LSU yang hebat, trainer-trainer IJEC yang hebat. Kang Sob hanya membingkai saja, memberikan bingkai. Kalaupun kemudian ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu kurang lebih berapa menit Teh Silka untuk buka tanya jawab? Masih ada 8 menit, silahkan bagi orang tua, ayah bunda yang mau bertanya. Sejauh ini masih pada menyimak, Pak. Jadi kayak presensi. Oh gitu ya, Masya Allah. Ada ini juga Pak, ada relawan Nusantara yang hadir. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya. Ya, gitu. Oke. Jadi Kang Sob ingin hari ini kita orang tua yang hadir nih, yang nonton nih, tolong pegang dada kita masing-masing di daerah jantung. Ya, pegang, ikuti. Ya, ikuti, kemudian pejamkan mata kita. Ya. Kemudian tolong tanya, ya, tolong tanya diri kita, ya, tolong tanya diri kita yang sebenarnya terhadap anak-anak kita. Berapa persenkah sayang kita kepada anak-anak kita? Kang Sob yakin jawabannya adalah 100%. Kalau ada yang di bawah 100%, maka beristighfar. Karena rasa sayang, rasa cinta itu adalah syarat mutlak kita berhasil mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak sayang, tidak cinta kepada anak-anak kita, maka yang terjadi kita akan memiliki masalah yang besar ketika mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena rasa sayang, rasa cinta itu mempertemukan hati. Dan mendidik itu adalah game atau permainan hati. Ya, bukan hanya otak, bukan hanya akal, tapi hati. Maka ketika kita bertanya, berapa persenkah sayang kita, cinta kita kepada anak-anak kita? Kalau sudah 100%, barakallah. Barakallahu fikum. Ayah bunda sudah punya modal yang besar untuk sukses mendidik anak-anak ayah bunda, anak-anak kita. Pertanyaan yang kedua, seberapa yakin kita dengan anak-anak kita bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik? Bahwa anak-anak kita adalah anak-anak sempurna yang Allah ciptakan. Kalau sudah 100%, alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada keraguan di bawah 100%, 99,9%,
maka keraguan itulah yang akan menjadi dominan dalam pengasuhan kita. Karena ada keraguan. Ini anak saya bisa atau enggak ya? Ini anak saya bisa atau enggak? Mampu atau enggak? Maka hari ini yakinkan bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Anak-anak kita adalah anak yang juara, anak sempurna yang Allah hadirkan untuk kita dengan berbagai kondisinya. Dan yang ketiga, tanya diri kita, seberapa yakin kita terhadap diri kita sendiri mampu untuk mendidik anak kita. Kalau ini nggak apa-apa di bawah 100% juga. Artinya kita harus betul-betul berusaha, berupaya mencari ilmunya. Mencari ilmunya dan mempraktekannya. Belajar, amalkan, ajarkan. 3 hal itu kalau kita yakin, maka insya Allah pendidikan anak kita berhasil dan kita jadi orang tua juara. Terakhir, seberapa yakin ayah bunda dengan sekolah juara, dengan guru-guru juara. Kalau tidak yakin, maka pasti akan muncul masalah komunikasi. Pasti akan muncul masalah-masalah yang konfrontatif, sehingga kita tidak bisa sinergi. Kalau sudah begitu, maka jangan pernah menyalahkan siapapun, karena kita tidak percaya dengan guru dan sekolah juara. Oke, silakan buka kembali matanya. Jadi ayah bunda, keyakinan itulah yang harus kita munculkan. Keyakinan itulah yang membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Ya, yakin, pantaskan diri kita dengan terus belajar, ikuti channel ini setiap pukul 11 sampai pukul 11.30. Kalau bisa diperpanjang, kita akan perpanjang. Itu adalah cara kita memantaskan diri. Belajar, amalkan, ajarkan. Itu cara menikmati proses pembelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Teh Silka. Ya Pak, ini ada pertanyaan dari SD Juara Tangerang. Tanya, bolehkah kita mengidolakan keluarga selain keluarga Nabi? Bagaimana Pak? Ya, idola, ya. Selama itu bukan kudwah, selama itu bukan uswah, maka tidak masalah. Misalkan kita sangat kagum dengan keluarga seseorang gubernur Sumatera Barat yang punya 12 putra-putri, semuanya hafiz Quran. Itu boleh? Boleh. Kita mengidolakan beliau. Oh, subhanallah. Bahkan kita kemudian belajar bagaimana sih beliau bisa seperti itu. 12 loh anaknya hafiz Quran. Ternyata itu dimulai dari siapa? Dari ibunya yang hafiz Quran juga, kemudian mengajarkan terus gitu. Nah, sehingga dalam konteks inilah maka kita diperkenankan untuk ya kagum dengan keluarga tertentu, tapi harus diiringi dengan kita mau belajar kepadanya gitu. Dan kalaupun kita menemukan, setelah kita belajar menemukan kekurangannya, jangan pernah mencelaknya, jangan pernah mencacinya. Gitu juga saya mah bisa. Enggak, ya. Kalau kita menemukan kekurangan, kelemahan, wajar karena dia juga manusia. Yang al-ma'sum itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keluarga Rasul pun, para istri Rasul pernah melakukan kesalahan dan ditegur langsung oleh Allah melalui ayat-ayat. Gitu. Makanya kalau kemudian ada pertanyaannya, boleh nggak kita mengagumi, mengidolakan keluarga tertentu? Boleh, selama batas-batas kemanusiaan. Kalau ada kesalahan, kita tidak mencacinya. Kalau ada kebaikan, kita tidak mengidolakan melebihi Rasulullah SAW. Itu Teh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan lain. Assalamualaikum, Kang Sob. Mau tanya gimana menjaga kesabaran di waktu puasa dalam kondisi begini? Dari Umi Risa, SD Juara Jaktim. Oke, menjaga kesabaran. Ya, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Ujiannya tiap hari. Ya, belajarnya harus tiap saat. Ya, ujiannya itu tiap hari dadakan dan tidak dikasih tahu kapan harus sabar. Nah, kalau Umi Risa mah tahu ya kapan harus sabar. Wah, subhanallah. Nah, justru Ramadan ini momentum bagaimana kita bisa bersabar dengan puasa ini. Ada yang disebut dengan orang itu
bisa tekun dengan satu hal kalau dia tahu dua hal, gitu. Tekun untuk sabar kalau dia tahu dua hal. Yang pertama adalah tahu manfaatnya sabar, ya. Yang kedua, tahu konsekuensinya kalau tidak sabar, tahu resikonya kalau tidak sabar. Jadi orang tua juara itu harus punya kesabaran level, nggak level dewa ya, kita anak-anak muda sekarang ya Tesilka kalau ngomong sesuatu yang wow itu kesabaran level dewa gitu. Enggak, kita yang penting naik aja kesabaran dari tahun kemarin, Ramadan kemarin menjadi satu step aja lebih tinggi. Misalkan kalau kemarin itu ya anak kita ya itu melakukan kesalahan, kita langsung melotot, kemudian suaranya meninggi dan anak kita langsung bilang, "Umi jangan ngegas dong." gitu. Maka kita latih respon. Ya, menjaga kesabaran itu adalah melatih respon kita. Ya, kalau Seven Habits itu, ya, dalam Seven Habits 7 kebiasaan yang efektif itu, yang pertama adalah proaktif. Bedanya proaktif dengan reaktif apa? Proaktif itu adalah sebuah bentuk kesabaran. Bagaimana ketika ada aksi kita tidak langsung reaksi, ya. Tapi ada apa? Aksi, mikir, reaksi. Aksi, mikir, reaksi, gitu. Ada kejadian ini, kita mikir dulu. Oh, jangan-jangan saya salah, ya. Kan ada cerita gini Tesilka. Kalau apa? Kalau ada piring pecah di rumah, maka yang paling nyap-nyap siapa? Uminya ya? Gitu kan? Tapi kalau kemudian ada piring pecah dan tidak ada suara apapun, hampir bisa dipastikan yang memecahkan siapa? Uminya juga. Karena yang lain nggak berani. Ya, yang lain nggak berani nyap-nyap gitu. Mikirnya kucing pasalnya. Kalau kucing nanti dimarahin bundanya, uminya itu dinyap-nyapin sama. Nah, jadi ketika kita tadi ya menjaga kesabaran itu, bagaimana kita mengatur respon. Ya, maka mulai dari sekarang Umi Risa, kalau ada kejadian mikir dulu, baru respon. Jadi aksi, mikir, reaksi. Aksi, mikir, reaksi. Tidak aksi, reaksi tidak. Supaya apa? Lahir kesabaran kita. Kalaupun sudah marah, maka kata Rasulullah SAW, maka kita posisinya harus dirubah. Berdiri jadi duduk, duduk jadi berbaring. Kalau tidak mampu juga, sholat, wudhu. Ya itu ada intervensi apa? Intervensi mind, body, and soul. Itu latihannya nanti mudah-mudahan ke depannya Kaso bisa masuk lagi ada agenda bagaimana kita melatih mind, body, and soul. Gitu ya Tesilka. Oke, kita lanjut ya Pak. Ada pertanyaan lain. Bagaimana menjaga konsistensi dalam mendidik anak-anak, terutama masalah kebiasaan, karena ortu juga manusia biasa yang kadang lelah dan oleng. Dari Bu Rinta Kurniasari. Oleng ya, Masya Allah. Kayak perahu ya, oleng. Ibda binafsik. Ya. Ibda binafsik itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau dalam parenting juara itu kita selalu mengatakan masuklah kita ke dunia mereka, bawalah mereka ke dunia kita, hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Jadi kalau kita mau konsisten, ya, kalau kita mau konsisten dalam mendidik, mulai dari kita sendiri, konsisten atau belum, ya, untuk urusan-urusan kita, bukan urusan-urusan pendidikan loh, tapi urusan-urusan kita. Karena yang paling pertama dilihat oleh anak adalah konsistensi kitanya, bukan konsistensi mendidik. Anak itu tidak melihat apa yang diperintahkan, ya, tapi anak itu mendengar apa yang diperintahkan. Sementara anak menuruti apa yang dilihat, bukan menuruti apa yang didengar. Paham nggak? Tesilka bisa nangkep nggak? Ya. Pusing nggak? Pusing sih Pak, tapi saya coba buat. Ini ilmu level rada tinggi. Jadi anak itu tidak mengikuti apa yang didengar, ya. Dia itu hanya mengikuti apa yang dilihat, gitu.
Karena itulah maka ayah bunda, kalau mau konsisten, konsistenlah dengan amal kita sendiri, konsistenlah kita dengan pribadi kita sendiri, agenda kita sendiri. Anak melihat konsisten, itu akan nurut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita jaga adalah kekompakan. Kekompakan antara ayah dengan bunda. Kalau bunda lagi oleng, ya kan, bunda lagi lelah, bunda masuk kamar. Biar oleng lelahnya di kamar. Yang ngadepin anak-anak siapa? Ayahnya. Dengan begitu anak tidak melihat keolengan kita, ya, tidak melihat kelelahan kita. Yang ada anak itu melihat kita selalu konsisten. Karena yang dituruti oleh anak itu adalah apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Sob, hari ini luar biasa materinya. Sampai Alhamdulillah. hari pertama sangat, kalau menurut saya ini jadi penyemangat juga mungkin buat orang tua yang lainnya, buat ayah bunda, karena apa ya, menjadi, kalau di sini tadi ada yang komentar karena anak adalah peniru ulung gitu. Jadi memang menjadi Betul. Iya. karena apa yang menjadi orang tua sepertinya memang harus selalu belajar gitu, tidak pernah ada kata terlambat, dan juga tidak ada, ya tidak ada yang sempurna juga gitu kan ya Pak ya. Jadi semuanya adalah suatu proses gitu. Masih banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan, cuman karena mungkin waktunya juga terbatas ya, mohon maaf ayah bunda, mungkin kita akan membahas pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti akan kita undang lagi Kang Sob di acara Parenting Juara sesi kedua gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, banyak banget. Jadi karena kita tidak cukup waktunya, ayah bunda mohon maaf banget, kita tidak bisa menjawab satu persatu. Terima kasih kepada Kang Sob yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi orang tua semuanya dan juga tidak kapok ya untuk ada di channel ini. Semoga. Ya, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan, closing statement? Oke. Semuanya berawal dari keyakinan. Itu aja. Kalau ayah bunda yakinnya itu kurang, maka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu aja, Ramadan sarana kita untuk membuktikan apa yang telah Allah kalamkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sob yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih juga terima kasih juga ayah bunda yang sudah bergabung dengan kita hari ini di Parenting Juara jam 10. Jadi jadwalnya kita di Ejek ini pagi kita ada Quran Juara jam 8, dilanjutkan dengan Sanlat Anak Juara jam 10, dan dilanjutkan dengan Orang Tua Juara jam 11 siang. Jadi kita bisa terus update gitu ya, kita bisa terus update tentang, mungkin upgrade lah lebih tepatnya, lebih untuk upgrade untuk diri kita pribadi selama Ramadan ini gitu. Juga jadi mungkin sedikit lupa dengan pandemi dan wabah yang membuat kita khawatir gitu ya. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda semuanya. Untuk materi selanjutnya, mungkin ada saran dan kritik, bisa langsung dituliskan di kolom komentar supaya kita tahu kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan atau diinginkan dari orang tua gitu. Itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.